Halo semuanya, selamat datang di channel My Class My Adventure. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang latihan SAS semester ganjil, mata pelajaran seni budaya kelas 3 ya. Sebelum kita membahas soal-soalnya dan jawabannya, adik-adik bisa meninggalkan atau menekan tombol like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang dan dapat tembus 1000 subscriber. Terima kasih. Yuk kita bahas soal yang pertama. Apa perbedaan permainan tradisional yang dimainkan secara individu dengan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok? Tuliskan masing-masing dua contoh permainan individu dan berkelompok. Nah, di nomor 1 ini kalian diminta untuk memberikan dua jawaban. Pertanyaan yang pertama tentang perbedaan, pertanyaan yang kedua adalah contohnya. Perbedaan dari permainan individu dengan kelompok. Permainan individu itu dimainkan hanya seorang diri, hanya satu orang. Sedangkan secara berkelompok dimainkan dengan banyak orang. Contoh, jawaban yang kedua, contoh dari permainan individu, yoyo, egrang, ataupun layang-layang. Sedangkan secara berkelompok bisa bermain petak umpet, bentengan, lompat tali, dan masih banyak lagi ya. Nah, jawabannya, sedangkan di sini jawabannya yang tertulis. Nah, sama ya, individu itu dimainkan seorang diri, contohnya yoyo, egrang. Kalau berkelompok dimainkan banyak orang, contohnya lompat tali, petak umpet, dan yang tadi Pak Pras sebutkan. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Tuliskan 3 contoh hewan beserta suaranya. Nah, di sini adik-adik menjawabkan hewannya apa dan suaranya bagaimana ya. Hewan yang pertama, katak. Katak, suaranya bebek, bebek. Kemudian hewan yang kedua, sapi. Suaranya mo. Hewan yang ketiga, anjing. Suaranya guk, guk. Ini yang keempat, ini bonus ya. Yang keempat, kucing. Suaranya meow. Hewan yang kelima, bebek. Suaranya kwek, kwek, kwek. Nah, itu adik-adik ya, bisa ya. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Sebutkan 4 ekspresi dalam seni tari. Apa ya jawabannya ya, 4 ekspresinya? Nah, betul ya, apa yang kalian jawabkan? Ekspresinya adalah ada ekspresi bahagia, ekspresi sedih, ekspresi kaget, dan ekspresi marah. Soal yang nomor 4. Perlengkapan pendukung yang digunakan dalam suatu pertunjukan disebut, ya disebut apa? Ya, jawabannya adalah properti. Lanjut, kita bahas soal nomor 5. Anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas yang baru saja diberikan ya. Besok kita periksa bersama-sama. Saat bermain peran, tokoh yang biasanya mengucapkan dialog tersebut adalah tokoh. Ayo, tokoh siapa yo? Jawabannya adalah guru. Soal nomor 6. Tokoh itu memiliki karakter. Karakter adalah apa yo karakter? Jawabannya adalah sifat atau watak dari tokoh.
Kita jawab soal nomor 7. Dalam seni teater, suasana tempat tinggal tokoh dapat digunakan sebagai gambar apa ya? Jawabannya adalah sebagai gambar latar belakang panggung. Kita jawab soal nomor 8. Suara kata adalah, tadi apa ya suara kata ya? Jawabannya adalah grabek, grabek. Bagaimana adik-adik dari 8 soal ini? Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nomor 9. Permainan tradisional yang menggunakan bambu sebagai alatnya dan berasal dari NTT adalah, jawabannya adalah, ya betul, rangku alu ya jawabannya permainannya. Soal nomor 10. Egrang, gasing, yoyo, dan layang-layang adalah contoh permainan tradisional yang dimainkan secara, ya betul, jawabannya adalah secara individu. Soal yang berikutnya nomor 11. Gerakan yang indah sesuai dengan irama disebut apa yuk? Ya, jawabannya adalah tari. Soal nomor 12. Permainan tradisional yang menerbangkan kertas berkerangka dengan menggunakan tali disebut apa? Permainan ini paling banyak yang memainkan adalah anak laki-laki ya. Apalagi kalau ada angin yang kencang. Ya, betul, jawabannya adalah layang-layang. Soal yang berikutnya nomor 13. Gerak murni dalam tari tidak menyimpulkan suatu makna, tetapi mementingkan faktor dari keindahan. Itu ya adik-adik ya. Untuk nomor 13 kita jawab soal yang nomor 14. Pakaian yang digunakan saat mementaskan cerita dengan bermain peran di atas panggung disebut, ya betul, jawabannya adalah kostum. Soal berikutnya nomor 15. Dalam seni teater, peran dapat diekspresikan menggunakan suara dan, jawabannya adalah gerak tubuh. Ya, jadi dalam seni teater, peran dapat diekspresikan menggunakan suara dan gerak tubuh. Soal nomor 16. Cara bermain perang tanpa berbicara dan hanya melakukan gerak tubuh saja. Ini dinamakan apa ya? Ya, jawabannya adalah pantomim. Soal nomor 17. Makna fabel adalah, ya jawabannya fabel itu adalah cerita yang tokohnya merupakan hewan ya. Soal nomor 18. Bagian tubuh yang digerakkan saat meniru gerak burung elang terbang melingkar. Bagian mana ya dari tubuh kita saat kita menirukan gerak burung elang terbang melingkar? Jawabannya adalah tangan dan kaki. Oke, kita jawab soal yang berikutnya nomor 19. Berikut yang termasuk peristiwa alam. Peristiwa alam yang dapat kita ikuti dalam tari yaitu ombak bergulung dan juga pohon tertiup angin. Ini ya peristiwa alam yang bisa kita tiru gerakannya. Soal nomor 20. Gerak sehari-hari disebut juga gerak apa ya?
Ya, betul. Jawabannya adalah gerak wantah. Soal berikutnya, nomor 21. Permainan yang biasa dimainkan anak-anak pada suatu daerah tertentu secara turun-temurun disebut permainan apa, yuk? Ya, betul. Jawabannya adalah tradisional. Soal nomor 22. Gerak murni dibuat untuk menunjukkan apa? Jawabannya adalah menunjukkan keindahan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 23. Di Jawa Barat terdapat tarian yang menggambarkan kelincahan burung merak. Tarian tersebut termasuk gerak apa ya? Di sini berarti gerak menirukan hewan atau binatang. Ya, betul. Jawabannya adalah gerak imitatif. Soal nomor 24. Contoh gerak imitatif adalah gerak menirukan. Nah, tadi sudah dibahas ya, gerak menirukan peristiwa alam, bisa benda, tumbuhan, ataupun hewan. Soal nomor 25. Salah satu contoh gerak mimitif pada tari tradisional Jawa adalah, ya, jawabannya gerak ulap-ulap. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video pembelajaran tentang latihan SAS semester ganjil mata pelajaran seni budaya kelas 3. Jika menyukai video ini, silakan meninggalkan like-nya dan subscribe-nya agar channel My Class My Adventure dapat tembus 1000 subscriber dan semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.